Jumpa lagi saudara, hari ini Sabtu pagi tanggal 8 November tahun 2025. Saudara, dalam era sekarang ini, era kepemimpinan Presiden Prabowo ini, ada istilah omon-omon. Omon-omon ini menjadi sebuah guyonan atau lelucon atau joke untuk menyindir sebuah pidato, sebuah keterangan atau sebuah siaran pembicaraan yang itu tidak sesuai dengan fakta atau tidak dilaksanakan, diistilahkan dengan omon-omon. Istilah omon-omon ini sendiri itu dipopulerkan oleh Prabowo Subianto ketika acara debat Capres dan Cawapres. Pada saat debat Capres dan Cawapres dulu, ini ada 3 kandidat, yaitu Ganjar Mahfud, kemudian ada Anies Caimin, dan ini yang ketiga adalah Gibran. Siapa itu? Prabowo Gibran. Nah, pada saat debat antara Anies dan Prabowo ini, Anies bercerita macam-macam yang itu bagi Prabowo diistilahkan hanya sekedar omon-omon. Nah, bagi saudara-saudara yang belum tahu, omon-omon itu siapa yang mempopulerkan, siapa yang memulai, ya sudah saya katakan bahwa yang memulai dan mempopulerkan awal adalah Prabowo Subianto, calon capres pada saat itu. Nah, sekarang Prabowo sudah memenangkan dalam pertarungan pemilihan presiden dengan 3 kandidat itu, dari Ganjar Mahfud, Anies Imin, kemudian Prabowo Gibran, dan Prabowo Gibran yang memenangkan pilihan presiden tahun 2024 tahun kemarin. Sekarang ini masa jabatan Prabowo sudah terpotong 1 tahun berjalan. Saudara, omon-omon ini menjadi populer di kalangan masyarakat umum tentang penilaian pidato atau pembicaraan. Karena itu, konten saya pada edisi kali ini saya beri judul Presiden Prabowo is adalah, ya saya kasih is itu bahasa Inggrisnya adalah Presiden Prabowo, Prabowo is presiden omon-omon yang tidak konsisten. Kenapa saya mengatakan omon-omon dan tidak konsisten? Sebab apa yang disampaikan Prabowo selama ini lebih kepada omon-omon doang dan tidak konsisten dengan fakta yang diomonkan. Saudara, pada debat Capres dulu, Prabowo dengan PD-nya mengatakan program unggulannya adalah makan bergizi gratis. Presiden Prabowo omon bahwa duitnya nggak masalah, duitnya ada, tinggal ketuk palu untuk melaksanakan atau eksekusi untuk melaksanakan program makan bergizi gratis ini. Itu adalah sesumbarnya pada saat debat Capres dengan PD bahwa dananya ada, cukup, begitu omongnya. Nah, setelah terpilih menjadi presiden, program MBG ini memang berjalan, tapi terseok-seok banyak kendala dan halangan yang membuat program MBG ini tidak lancar sesuai dengan rencana. Persoalan mendasar adalah dana pendanaan atau finansialnya masih kurang tidak ada. Jadi untuk menutup program MBG ini dipotonglah, dicomotlah, dipangkaslah beberapa anggaran untuk efisiensi istilah itu, terutama anggaran pendidikan dipotong untuk dimasukkan program makan bergizi gratis ini. Nah, di sini ini tidak konsistennya Prabowo bahwa yang dulu omon bahwa uangnya ada, pengertian ada saat itu sudah cukup, tidak
menyusahkan dari kelompok yang lain, tidak menyusahkan untuk anggarannya, tapi ternyata pada pelaksanaannya sampai sekarang masih terseok-seok nyari dana. Di berapa ratus triliun per bulan per hari itu hanya diperuntukkan untuk program makan bergizi gratis yang itu selalu tiap hari bermasalah, mulai dari penyajian, cara mengolah masakan, kemudian dari higienitas. Ternyata banyak kasus-kasus keracunan tentang program makan bergizi gratis ini. Ini satu sisi tentang omon-omon yang tidak konsisten dari Prabowo itu, dan banyak lagi. Di antara omon-omon yang lain yang Prabowo tidak konsisten adalah ketika sudah jadi presiden, Prabowo Subianto mengatakan kita harus efisiensi dalam hal penggunaan dana keuangan. Efisiensi, maknanya efisiensi itu adalah pengetatan, pengiritan sesuai dengan kemampuan, dengan yang dibutuhkan, tidak ada pemborosan. Karena itu anggaran pos-pos anggaran untuk yang lain oleh Prabowo dipotong dan dipangkas. Itu model omon Prabowo tentang efisiensi, tapi ternyata juga tidak konsisten, saudara-saudara. Prabowo dalam merekrut kabinetnya, susunan kabinetnya sangat menggelembung, sangat banyak. Bahkan ada wakil menteri, ada staf khusus, ada utusan khusus. Nah, ini apakah disebut efisiensi? Bukan, ngawur. Ini bukan efisiensi, tapi pemborosan, pemubadiran dana anggaran yang terbuang sia-sia. Kenapa? Karena banyaknya anggota kabinet atau menteri-menteri yang diangkat Prabowo, menteri-menteri yang tidak kapabel, tidak akuntabel, tidak punya profesionalitas, menteri-menteri yang tidak berguna untuk rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Tapi sama Prabowo diangkat orang-orang yang berseberangan, orang-orang yang nggak jelas, orang-orang yang pelin-pelan, orang-orang yang penjilat, semua diangkat. Penjilat Prabowo semua dijadikan menteri atau wakil menteri. Bayangkan, menteri itu tidak dirjen, tapi mengangkat wakil menteri, ada staf khusus, ada utusan khusus. Gerbongnya sangat panjang dan sangat padat ini. Apakah ini disebut efisiensi? Inilah bentuk pemborosan, bentuk tidak konsistensi dari omon-omon Presiden Prabowo yang untuk mengatakan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Faktanya itu mubazir. Banyak menteri-menteri yang tidak jelas, wakil menteri nggak jelas, utusan khusus nggak jelas. Akhirnya untuk apa? Menggaji mereka, ngasih fasilitas mereka, bahkan kononnya semua menteri akan dikaji mobil maung. Padahal menteri-menteri sudah punya mobil sendiri, punya mobil dinas sendiri. Kenapa harus dibuatkan mobil yang baru seperti itu? Itulah omon-omon Prabowo yang tidak konsisten. Saudara, ada lagi Prabowo omon-omon tentang mengurangi kunjungan ke luar negeri kepada semua anggota DPR dan di bawahnya. Mohon untuk kurangi kunjungan ke luar negeri. Nah, faktanya Prabowo sendiri hampir katakanlah tiap minggu, 1 bulan berapa kali mengadakan lawatan kunjungan ke luar negeri. Entah itu untuk sekedar basa-basi, atau untuk menunjukkan bahwa dia presiden, atau untuk kesempatan mumpung jadi presiden, dan itu gratis sebab dibiayai oleh anggaran dari duit rakyat. Ini juga tidak konsistensinya dengan mencegah, melarang
bawahannya untuk sering melakukan kunjungan ke luar negeri. Sedang Prabowo sendiri bolak-balik berulang kali, entah sudah berapa ratus kali mengadakan kunjungan ke luar negeri. Nah, ini juga tidak konsisten omon-omonnya Prabowo. Tentang omon-omon efisiensi, saya terdengar ada pembangunan helipad, landasan helikopter yang di Jawa Tengah dekat makam kakeknya Prabowo itu konon juga menggunakan APBN untuk pembangunan landasannya yang senilai 1,5 miliar. Apakah ini efisiensi Pak Prabowo? Tolong dipikirkan, jangan hanya sekedar omon-omon tapi tidak faktanya itu menyimpang dari omon-omon. Pak Prabowo dalam sampaian sebagai anggota, sebagai orang muslim walaupun enggak jelas muslimnya, dalam Al-Quran disebutkan orang yang omon-omon untuk kebaikan tapi tidak melakukan dosa besar bagi orang yang pandai omon-omon tapi tidak pandai melaksanakan. Itu Al-Quran Pak Prabowo. Orang yang pandai omon-omon tapi tidak pandai mengerjakan itu dosa besar. Saudara, apa yang saya sampaikan ini bukan saya membenci Prabowo, mengutuk Prabowo. Sebagai rakyat, saya juga wajib mengingatkan, menyindir atau entah apa namanya, kalau yang saya sampaikan ini adalah untuk kebaikan Prabowo pribadi dan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Cuman sayangnya Prabowo ini susah untuk konsistennya sebagai seorang tentara tapi tidak punya integritas sebagai keteguhan hati dalam melaksanakan apa yang diomon-omonkan. Terbaru ini Prabowo gusar dengan adanya sindiran bahwa Prabowo takut Joko Widodo, di mana Prabowo mengatakan bahwa saya tidak takut siapa termasuk Jokowi. Faktanya Prabowo sekarang ini meloloskan atau mengambil alih bus, dan itu arogannya Prabowo itu, saya akan ambil alih proyek atau pelunasan hutang kereta cepat bus. Ini semua orang tahu kereta cepat bus antara Bandung Jakarta ini adalah proyeknya, programnya Joko Widodo dengan Luhut Binsar Panjaitan, yang kononnya faktanya itu anggarannya membengkak hampir 2 kali lipat. Sebelumnya sekitar 70 triliun menjadi nyaris 118 triliun. Itu merupakan utang saya yang ikut menyaur, ikut membayar. Tapi apa? Kemudian ya dalam proses pelunasan hutang ini sama Menteri Keuangan terbaru yang baru Pak Purbaya, itu Pak Purbaya mengatakan bahwa APBN tidak boleh untuk nyaur utang dari kereta cepat bus. Itu kan ada yang mengalir sendiri dari Dirgantara, kenapa harus APBN duit rakyat? Nah, mendengar ribut-ribut ini Prabowo pun barusan mencoba dengan tegas orangnya akan saya ambil alih. Maknanya saya di sini harusnya Prabowo pribadi, bukan negara. Saya akan ambil alih. Nah, kalau memang berani ngomong saya, jangan libatkan rakyat, jangan libatkan APBN. Pribadilah bagaimana cara nyari ngutang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang itu. Tapi faktanya sekarang ini itu negara, akhirnya APBN pun masih terseret. Kasihan Pak Purbaya yang sudah di awal sudah bersikukuh tidak akan mau menyaur utang dari uang APBN, tapi tiba-tiba Prabowo Subianto mengatakan akan saya ambil alih, dan ternyata itu menggunakan dana APBN. Dan inilah yang dinamakan omon tidak konsisten, dan ini
banyak sekali yang jangan Prabowo omon-omon tapi tidak konsisten dalam pelaksanaannya. Saya tiap hari kalau ada case sesuatu, saya tulis di Facebook saya, di beranda saya tentang omon-omonnya Prabowo yang itu tidak sesuai dengan fakta lapangan. Saudara, ini masih ada jeda waktu lama. Ini saya ambil background gambarnya, video ini dari belakang rumah saya ini, karena sekitar 22 menit, hampir 23 menit ini masih sekitar 13 atau sekitar masih ada 10 menit lagi. Jadi sudah kembali ke omon-omon Prabowo yang tidak konsisten itu. Banyak hal yang disampaikan Prabowo tentang efisiensi, tentang MBK, dan tentang macam-macam. Sekarang ini Prabowo membeli pesawat baru lagi, jadi susah kita akan percaya dengan presiden seperti ini. Itu memang susah. Apa yang dikatakan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi apapun itu tentang menggebu-gebu, Prabowo dalam bicara mesti menggebu-gebu, bersemangat sekali, namun faktanya bluk, nggak ada sesuatu dengan apa yang disampaikan. Itulah saudara, mudah-mudahan konten kali ini ada manfaatnya, dan kita akan jumpa lagi di edisi yang akan datang. Ini masih banyak waktunya, namun karena saya kurang mood saya kurang ini, tapi paling tidak konten saya yang berjudul Presiden Omon-omon yang tidak konsisten ini bisa menjadi acuan secara ringkas bahwa begitulah Presiden Prabowo Subianto adanya, yang pandai omon-omon dengan menggebu-gebu, tapi fakta lapangannya itu zong, tidak ada apa-apanya. Karena itu sebagai masukan untuk Presiden Prabowo, cobalah dalam hal pidato omon-omon itu dipikir dulu dengan nalar. Kira-kira mampu nggak, sanggup nggak, cocok nggak, sesuai nggak dengan fakta yang akan dilaksanakan. Daripada sekedar omon-omon saja, itu sampeyan justru akan membuat masalah sendiri, akan jadi gorengan, akan menjadi dosa, karena hanya omon-omon yang itu sifatnya janji-janji palsu, PHP, pemberi harapan palsu. Karena itu hati-hatilah dalam omon-omonnya. Ini saya pun masih lupa yang saya sampaikan materi yang tentang omon-omon yang tidak konsisten. Paling tidak dasarnya problem dasarnya yaitu Prabowo kalau pidato omon-omon menggebu-gebu itu, kita rakyat ini tidak usah terpercaya 100%. Anggap saja angin lalu, anggap saja orang omon-omon yang tidak berguna. Karena kalau ditelusuri dan kita masukkan itu, faktanya itu akan mengecewakan. Begitulah ciri khas dari Presiden Prabowo Subianto ini, yang betul-betul setiap saat akan omon-omon. Jadi ketika akan membayari kereta Hus itu, Prabowo pun sumber duitnya ada duitnya, sudah saya pelajari, nggak ada masalah. Akan saya carikan duit dari sitaan dari koruptor seperti itu. Sekarang aja koruptor aja masih banyak, masih boleh tangkap, masuk ini. Segimana mau bayarnya? Ya gitulah kayak Presiden Prabowo. Kita saksikan saja sebagai orang yang di luar pemerintahan, rakyat kecil yang jauh dari pusat ke pemerintahan, bisanya hanya melihat, mendengar berita yang ada di TV, juga ada media-media lain, media sosial dan media-media yang lain yang bisa terjangkau mendapatkan berita tentang kondisi nasional. Saudara, sekarang ini apa yang menjadi program Prabowo adalah tentang pengadaan. Ini tadi itu masih di tentang kereta Hus, yang terbaru tentang tidak takut dengan Joko Widodo. Faktanya dia adalah masih
masih menetek bahasanya, masih minta pelindungan, masih menuruti apa yang menjadi kemampuan dari mantan Presiden Joko Widodo. Dan kita lihat nanti apa yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo menanggapi tentang isu-isu kekinian, tentang isu ijazah palsu. Prabowo juga sudah jangan buat ribut tentang ini, jangan menguyo-nguyo. Maknanya nguyo-nguyo itu jangan terlalu menggelitik, jangan terlalu mengolok-olok, meremehkan, merendahkan dari apa yang dilakukan oleh Joko Widodo tentang ijazah palsunya. Ini di sini juga bermakna bahwa Prabowo juga masih ada rasa takut. Itu bahasa kasarnya. Bahasa halusnya adalah Prabowo melindungi dan memuja Joko. Satu saat Prabowo dalam satu forum mengatakan hidup Jokowi. Ini harusnya yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin sekelas presiden dengan menjanjung seorang mantan presiden yang itu bermasalah. Jadi tentang omon-omon tidak takut, omon-omon jangan nguyo-nguyo itu ya sudah, biarkan saja. Itu tidak ada hubungannya dengan diri Presiden Prabowo Subianto. Hanya karena pekeuh, bahasa Jawanya, bahasa kasarnya ada takut, tidak enak, jadi melindungi atau menamai Joko Widodo dengan omon-omon seperti itu. Saudara, apa-apa yang menjadi bahan pembicaraan sekarang ini terjadinya bom peledakan di SMA 72 Jakarta ini, kita tunggu saja omon-omon dari Prabowo akan mengatakan apa. Yang jelas tadi siang habis Jumatan itu di SMA 72 telah diledakkan, ada sekitar 50 orang lebih itu yang luka-luka yang sekarang dibawa di rumah sakit. Mudah-mudahan saja kondisi kita aman-aman dan Prabowo omon-omon tidak konsisten bisa dikurangi dan dibuat omon-omon dan bermanfaat yang konsisten yang bisa dimanfaatkan untuk rakyat bangsa Indonesia secara umum. Tidak ada perlu aja tidak ngeblok pada geng Jokowi itu saja. Terima kasih, matur nuwun dan jumpa lagi.